Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah innahu ya'lamu dzahra wa ma yakhfa. Hadratul kiram jamaah kuliah subuh Masjid Luqmanul Hakim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada hari ini kita menjalani ibadah puasa Ramadan di hari yang ke 11 12. Oh ya, yang ke-11. Alhamdulillah, sudah tidak terasa sudah memasuki di 10 hari yang kedua. Setelah kemarin kita membahas niat, kemudian syarat wajib, kemudian syarat sah, kemudian rukun daripada kita ibadah puasa, yang mana puasa tersebut kita laksanakan mulai dari masuknya waktu subuh hingga sampai masuknya waktu maghrib, yang mana alhamdulillah setiap kita malam hari kita menghadirkan niat untuk melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini, karena memang itu merupakan rukun daripada ibadah puasa. Jadi memang di bulan suci Ramadan ini ada kewajiban kita sebagai seorang muslim untuk melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini. Artinya kita memang terpanggil, apa yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, artinya memang kita melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu melaksanakan ibadah puasa. Selain kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala yaitu puasa, maka di bulan suci Ramadan ini juga kita tentunya melaksanakan ibadah-ibadah yang memang sudah diperintahkan oleh Allah, yaitu sholat yang 5 waktu. Alhamdulillah ya. Jadi jangan sampai di bulan yang penuh mulia ini, bulan yang penuh berkah ini, kewajiban-kewajiban atau perintah-perintah yang Allah perintahkan kepada hambanya yang muslim dan yang beriman jangan sampai terlewatkan. Artinya sholat yang 5 waktu jangan sampai kita lewatkan, jangan sampai kita tinggalkan. Kemudian juga puasa kita laksanakan. Dan juga di bulan Ramadan ini kita diwajibkan untuk menunaikan zakat fitrah. Mungkin barangkali mulai sejak sekarang sudah bisa ditunaikan zakat fitrahnya sampai nanti batas akhir ketika khatib naik mimbar untuk pelaksanaan Idul Fitri. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi ada 3 kewajiban ya di bulan suci Ramadan ini yang kita laksanakan. Di tengah-tengah kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu sholat dan juga puasa, maka ibadah-ibadah tersebut kita iringi dengan hal-hal yang sunnah untuk menambah
untuk menghimpun pundi-pundi amal ibadah kita, celengan kita nanti kelak di akhirat. Kalau memang kita sudah melakukan sholat yang wajib, maka iringi sholat tersebut dengan sholat sunnah, qobliyah dan ba'diyah. Maghrib, qobliyah, maghrib, ba'diyah, isya, qobliyah, ba'diyah, kemudian subuh, qobliyah, zuhur, qobliyah 2 rakaat, kemudian ba'diyahnya mudah-mudahan 4 rakaat, kemudian asarnya qobliyah kita laksanakan. Subhanallah kalau kita sampai melaksanakan itu, ya. Makanya di bulan suci ini kita memang suasananya agak beda. Jadi inginnya kita melaksanakan ibadah terus. Selanjutnya kita iringi pula dengan ibadah-ibadah sunnah sholat, yaitu taraweh. Ya, taraweh setiap malam kita laksanakan, alhamdulillah, berjamaah di masjid. Ataupun kalau memang tidak sempat, kita laksanakan di rumah. Terserah mau berapa rakaat gitu kan, mau yang berapa 20 gitu kan, atau kalau di rumah misalnya yang berapa 8 misalnya, seperti itu. Yang penting kita melaksanakan sholat tarawih untuk menambah pundi-pundi amal ibadah kita, karena sholat tarawih itu adalah menggugurkan setiap dosa-dosa kita. Jadi sholat tarawih itu jangan menghitung rakaatnya lama amat, ini sholat tarawih gitu kan, giliran imamnya lama amat gitu kan, seperti itu ya kan, itu pengen imamnya cepet gitu kan, ya, seperti itu ya. Sebetulnya kalau kembali kepada makna bulan suci Ramadan itu, kita memang menghimpun, mengumpulkan pundi-pundi amal ibadah, baik sholatnya lama maupun sholatnya cepat, maka kita hadirkan kekhusyuan kita. Apa yang dibaca, apa yang gerakan kita itu merupakan fadilahnya, keutamaannya atau bonusnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu menggugurkan dosa-dosa kita. Ditambah dengan sholat witir 3 rakaat, ditambah lagi dengan fadilah kita berjamaah di masjid, kan, pahalanya sangat berlipat ganda. Selain sholat, maka kita iringi dengan amal-amal ibadah kita, yaitu membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan. Ya, alhamdulillah, 1 hari 1 juz, berarti sampai saat ini kita masuk di baca Qurannya di juz 11. Ada yang sudah sampai juz 11? Sudah ada. Ya, intinya kalau memang kesempatannya tidak ada, setidak-tidaknya adalah ada keinginan kuat, azam, untuk kita melaksanakan baca Quran di rumah atau di tempat lainnya, gitu kan. Insya Allah Allah akan membimbing hati kita untuk bersegera untuk ingin membaca Al-Quran, ya, seperti itu. Di masjid ada yang baca Al-Quran sampai jam 10, ya, alhamdulillah. Kalau ada yang baca Quran, sebetulnya kita dengarkan di masjid, ini seperti itu, sunnahnya seperti itu. Selain kita membaca Al-Quran, bersedekah, ya, di bulan suci Ramadan, ya, bersedekah gitu kan. Sedekah, sebetulnya sedekah itu sangat luas sekali, nggak mesti harus mengeluarkan uang. Senyum aja sudah sedekah. Bu Ima saja kalau ketemu saya senyum itu sedekah gitu ya. Seperti itu ya, Pak Surya juga senyum gitu kan, sedekah. Jadi apa namanya? Ya, di bulan suci Ramadan ini kita murah senyum lah gitu kan. Ya, nggak jude, nggak jutek gitu kan. Kalau kita, tapi senyumnya jangan senyum sendirian gitu kan. Tegur sapa gitu kan, itu sudah sedekah gitu kan. Gitu kan, sedekah. Ya, apalagi memang sedekahnya itu kita mengeluarkan sebagian harta yang kita cintai gitu kan,
untuk siapa aja, apakah untuk orang tua, untuk anak, untuk tetangga gitu kan, itu sedekah gitu kan. Belanja misalnya sambil sedekah gitu kan ya, seperti itu ya Pak Surya. Gitu, sedekah. Atau setidak-tidaknya sedekah itu adalah memang perangai atau air muka kita itu ya setidaknya oleh orang lain itu tidak menyeramkan lah gitu kan, seperti itu sedekah. Apalagi ibadah-ibadah di bulan suci Ramadan itu ya, artinya jangankan kita sebagai orang muslim yang beriman yang melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan, ternyata banyak di negara-negara lain non muslim pun yang ikut terbawa dengan suasana bulan suci Ramadan. Jadi negara-negara lain non muslim mereka ada ikut puasa juga. Mungkin mereka sudah mengerti tentang makna daripada puasa itu sendiri, yang mana salah satunya adalah agar sehat badan itu. Mereka ikut takjil kan, ikut buka bersama seperti itu ya. Entah walaupun mereka tidak puasa tapi mereka ikut takjil. Mungkin barangkali ada makna kebersamaan yang sangat indah bagi mereka. Jadi sebetulnya kita yang seorang muslim tapi tidak puasa, bagaimana ini? Gitu kan? Sedangkan mereka aja yang non muslim ikut merasakan suasananya bulan Ramadan. Ya, karena bulan Ramadan ini memang beda gitu. Kita kan kalau habis asar itu rasa gembira kan? Sangat gembira karena dikit lagi mau buka gitu kan. Ngabuburit gitu kan, nyari lontong gitu kan, nyari buhaan seperti itu. Itu suasana yang sangat beda. Sangat suasana yang ditunggu-tunggu gitu kan, maghrib itu. Walaupun ngelihat ini itu pengen dibeli gitu kan. Bentar makan, padahal kalau kita udah buka, udah minum, buka pakai lontong 5 biji udah kenyang. Banyak kan apa? Oh, satu juga pegang, iya. Lontong gitu kan. Nabi Muhammad kan memang turunnya di Mekah, maka sunnahnya adalah makan kurma. Coba seandainya Nabi Muhammad turun di Curug, mungkin makan lontong sunnah hukumnya. Gitu kan. Ya, karena kurma itu adalah yang manis-manis gitu kan. Gitu kan. Kalau Pak Iman udah gak makan yang manis-manis gitu, karena istrinya sudah manis gitu kan. Begitu. Ya, lontong gitu kan biasanya kan, karena apa? Karena lontong itu ya favorit, jadi empuk gitu kan, empuk tapi mengenyangkan gitu kan. Ya walaupun diiringi dengan makan korma 1 atau 2, 3 buah seperti itu kan, seperti itu. Ya. Itu jadi selain kita di bulan suci Ramadan ini kita penuhi dengan amal ibadah, maka kita pun menjauhi apa yang dilarangnya, ya kan? Ya pastilah yang dilarangnya itu apa? Tidak puasa gitu kan, itu kan dilarang ya kan. Kemudian juga yang menghilangkan pahala puasa, ya kan? Yang menghilangkan pahala puasa itu kan ngobrol, ya kan? Itu ngegosip. Paling enak tuh Bu, bulan puasa itu ngegosip, nyambung terus, ada apa yang diomongin, ya kan? Jangan ibu-ibu yang memang kodratnya lebih banyak ya kan berbicaranya gitu kan, karena kalau ibu-ibu itu kan ketika dia memiliki masalah sebetulnya penyelesaiannya adalah dia ngomong terus gitu kan, dibicarakan terus ya kan. Kalau hatinya belum lepas dia ngomong terus, itu memang kodratnya perempuan ya kan. Tapi kalau laki-laki ketika ada masalah dia diem aja di depan, duduk diem gitu kan. Dan ini istrinya nih kalau suaminya lagi pada diem di depan jangan ditanya, kenapa sih diem aja, biarin aja gitu kan, nanti lama-lama dia ngomong gitu kan. Jadi gitu kalau perempuan itu kalau punya masalah dia curhat gitu kan, curhat padahal masalahnya belum selesai, dengan curhatnya aja dia udah lega gitu kan. Tapi kalau laki-laki kalau dia punya masalah dia diem aja gitu kan, merenung, nanti lama-lama dia ketemu di otaknya, ketemu dia begini, baru dia ngomong ya. Itu rahasianya ya, salah satu rahasianya. Jadi ibu-ibu yang suaminya diem kagak punya duit gitu kan, bukan sih ya, pokoknya diem aja, itu dia sedang
otaknya lagi gitu, seperti itu ya. Seperti itu. Jadi yang membatalkan pahala puasa kita hindari bergosip gitu kan. Kemudian jadi gini Bu, kalau bulan puasa itu kan setan dibelenggu. Dia istilahnya tidak menggoda manusia. Tinggal di dalam tubuh kita itu adalah nafsu kita gitu kan, nafsu. Nah, bagaimana caranya ketika puasa ini kita bisa mengekang nafsu tersebut? Ya kan nafsu banyak kan, nafsu pengen makan, kalau makan jadi batal, marah-marah gitu kan, darah naik gitu kan, pengen marah-marah gitu kan, seperti itu. Dan juga nafsu syahwat gitu kan. Kayaknya kalau di bulan Ramadan itu kita kalau maaf ya, kalau saya nih ya nggak tahu nih kalau Pak Surya ini, kalau ngeliat ibu-ibu tuh kayaknya cakep gitu, beda gitu arahnya gitu, seperti rembulan gitu kan, seperti itu. Apalagi kalau keluar gitu kan, seperti itu ya, gitu ngeliat lagi Pak Surya. Gitu, karena memang apa ya, berarti kita tuh ada nafsunya, dan bagaimana caranya mengekang nafsu tersebut untuk menunduk, tidak terlena melihat orang lain seperti itu. Makanya kita tobat, istighfar, makanya terawih. Tapi kan kalau misalnya memang kalau kelihatan kan kita juga bagaimana gitu kan, kadang-kadang lupa gitu, kadang-kadang terlena gitu kan, seperti itu. Sama benar. Seperti itu. Jadi memang di bulan puasa ini kita berlatih, dan memang saatnya kita untuk mengekang atau mengendalikan nafsu ya, seluruh nafsu kita kendalikan seperti itu ya. Mungkin ibu juga kalau ngeliat saya mungkin katanya ganteng banget gitu. Kagak. Berarti bohong tuh kalau kagak. Ya, mohon maaf sudah 20 menit. Yang penting di bulan Ramadan ini kita menjalankan ibadah puasa mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf banyak kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.